Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Peloton 1 CPNS Kabupaten Purwakarta tahun 2025 akan menggali mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Sedangkan bela negara adalah sikap, perilaku, dan tindakan warga negara yang didasari oleh kecintaan terhadap NKRI yang dilandasi oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila yang memiliki tujuan untuk menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Berikut adalah tanggapan para narasumber mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Perkenalkan, saya Atika, CPNS 2025, PNS Kabupaten Purwakarta. Nama Ibu siapa, Bu? Nama saya Kristina Meiwati. Pekerjaannya apa, Bu? Pekerjaan saya pensiunan pegawai negeri. Oke, baik. Berarti bisa nih ya menjawab sedikit interview dari saya ya. Menurut Ibu, apa sih itu wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan itu adalah cara kita sebagai warga negara Indonesia tentunya memandang apa sih negara kita ini, memandang diri kita sebagai sebuah bangsa di mana di dalamnya terdapat persatuan, terdapat berbagai budaya, terdapat nasionalisme di dalamnya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Jadi di dalam negara kita ini kan ada kemampuan kita untuk membela negara, bela negara. Nah, menurut Ibu sebagai seorang ibu, seorang nenek gitu ya, dalam memberantas korupsi di Indonesia ini, apa sih yang harus kita lakukan dalam bela negara ya istilahnya gitu, dari sisi seorang ibu, nenek gitu. Ya. Kalau menurut saya berkaitan dengan korupsi itu memang sesuatu yang sebenarnya kalau kita melihat dari hubungannya dengan ATHG ya, ini kan ancaman yang sebenarnya berasal dari dalam diri kita sendiri, berasal dari dalam diri kita sebagai sebuah bangsa. Kita bukan diserang dari luar, tapi kita sendiri yang menyerang, kita sendiri yang merusak. Jadi kalau menurut saya sebagai seorang ibu, menurut saya memang memberantas korupsi itu harus dari sangat-sangat dini, dari anak-anak yang memang masih kecil ya, masih kecil, walaupun dia belum sekolah, masih pokoknya sudah bisa diajak komunikasi dan sebagainya, itu kita didik untuk jujur, untuk tidak berbohong. Itu kalau dia sekolah ya tidak mencontek, harus punya rasa percaya diri, mengerjakan segala sesuatu bukan dengan kecurangan. Jadi kita melatih generasi muda sedari awal untuk tidak terbiasa berbuat curang, untuk mendapatkan sesuatu yang menguntungkan dirinya sendiri atau kelompoknya. Ya, menurut saya itu. Terima kasih atas jawabannya, Ibu. Ya, sama-sama. Semoga lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Dr. Andres, saya CPNS dari Kabupaten Purwakarta tahun anggaran 2025 dengan sedikit tanya jawab terkait aksi bela negara dan wawasan kebangsaan. Menurut Dr. Gali, aksi bela negara dan wawasan kebangsaan itu seperti apa, Pak? Jadi gini, saya kan generasi milenial. Ya, jadi bagi kita nih generasi milenial ini tumbuh dengan teknologi, bersamaan dengan perkembangan teknologi sampai saat ini, dan kita ada di dunia yang cenderung sebenarnya aman, bukan peperangan seperti zaman dulu gitu kan. Sehingga menurut saya aksi bela negara itu adalah di mana kita bisa berperan
terhadap negara ini melalui teknologi, informasi, dan karya gitu. Karena kita di sini diberi kesempatan untuk berkarya. Saya sebagai dokter, jadi kita menunjukkan karya kita adalah dengan memberikan pelayanan yang baik untuk pasien gitu. Untuk sehingga nama Indonesia, terutama di dunia kesehatan itu dikenal dunia. Itu menurut saya bela negara seperti itu. Bagus juga ya. Lumayan juga ya. Satu lagi tadi apa wawasan kebangsaan itu Andrea. Nah, wawasan kebangsaan itu adalah bagaimana kita memahami mimpi-mimpi, esensi-esensi daripada para pendiri bangsa dulu dan konsep-konsep negara ini, sehingga apa yang kita kerjakan itu sejalan dengan konstitusi, sejalan dengan impian dari bangsa Indonesia itu sendiri. Terkait ATHG itu sendiri, Dr. Gali punya sudut pandang nggak mengenai ATHG itu apa? Ya, saya sebetulnya sedikit ATHG itu adalah ancaman, tantangan, artinya sedikit hambatan dan gangguan, ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan. Ya, artinya di situasi sekarang ini kita harus bisa memahami apa aja menjadi ancaman-ancaman dan yang bisa mengancam negeri kita ini gitu. Maksudnya dari segi misalkan dari segi kemiskinan, dari segi kesenjangan sosial, mungkin dari sekarang seperti itu gitu. Terutama di bidang kesehatan sih saya fokusnya ya, bahwa ancaman kita itu adalah bagaimana kita bisa mengejar perkembangan teknologi kesehatan di dunia gitu. Dan sementara dengan situasi ekonomi kita di negara ini yang mungkin tertinggal, di situ nanti ada kesenjangan terkait dengan miskin. Nah, itu di situ jadi tantangan bagi kita gitu, bagi dokter-dokter untuk kita selesaikan masalahnya. Oke, terima kasih Dr. Gali. Terima kasih Dr. Andre. Perkenalkan, saya Atika, CPNS Kabupaten Purwakarta 2025. Ya, kalau boleh tahu namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Citati Suryani, sebagai mahasiswa. Oke, sebagai mahasiswa ya. Oke, ada beberapa hal yang ingin aku tanyain nih. Jadi, tahu nggak sih Citra, apa itu tentang bela negara? Dari bela negara sendiri, itu mungkin sikap atau perilaku terhadap rasa cinta tanah air kita. Oke. Selanjutnya ada yang namanya istilahnya ATHG atau ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang dirasakan atau dialami pada saat ini, saat-saat generasi ini. Apa sih menurut Citra? Untuk ATHG yang sekarang saya alami itu dari malesnya mulai hari, seperti bangun pagi, yang mana itu kan merupakan suatu kewajiban saya untuk saat ini. Ya, seperti itu. Kemudian ada nggak sih cara atau Citra sendiri untuk mengatasi dari hambatan atau gangguan tersebut? Apa yang Citra lakukan? Saya mencoba untuk memulai hari dengan mandi pagi. Selain itu juga meminta kepada orang tua untuk membangunkan saya atau menelpon saya di pagi hari. Seperti itu. Betul. Baik. Dan apakah itu udah efektif? Sedang dilakukan saja. Baik. Terima kasih atas interviewnya. Sama-sama. Nah, sebelumnya kita sudah melihat 3 potongan video wawancara dari pendapat orang-orang tentang wawasan kebangsaan dan upaya bela negara serta cara menghadapi AGHT. Dapat disimpulkan dari 3 wawancara tersebut bahwa wawasan kebangsaan adalah cara pandang yang dimiliki oleh seseorang terhadap negara dan bangsanya. Selain itu, bela negara pun dapat disimpulkan bahwa sikap yang timbul dari diri seseorang yang memiliki kecintaan kepada tanah airnya, sehingga melakukan hal-hal yang dapat berkontribusi terhadap negaranya sendiri. Lalu dari ketiga narasumber tersebut pun mengatakan bahwa AGHT itu sebenarnya berasal dari diri kita sendiri, seperti korupsi yang timbul pada dasarnya timbul dari dalam diri kita karena merasa tidak puas dengan apa yang kita dapatkan hari ini, sehingga ingin mendapatkan sesuatu yang lebih dengan cara melakukan tindak korupsi.
Selain itu seperti susah bangun pagi, mungkin ada sesuatu yang kurang memotivasi kita untuk bangun pagi. Nah, pada akhirnya bela negara itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Mulailah perbaiki diri kita, lalu mulailah berkontribusi terhadap lingkungan, dan pada akhirnya berkontribusi terhadap negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia. Mungkin sekian dari kelompok kami, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.